Selamat datang di channel Uncle Joe. Kali ini gue mau update ya. Mau ke Kebon Jeruk, mau update dan project gimana. Thank you bro. Siap. Jalan ya. Oke, kita lanjut dulu. Dok, cabut dulu ya. Yuk, hati-hati ya kok. Bu dokter. Bu dokter mau ngambil saham di sini kayaknya. Mau bikin stand kayaknya. Gua mau ke Jakarta ke Kebon Jeruk. Jadi update project ya. Kemarin udah mulai pembangunan, udah mulai beberapa hal yang dikerjakan. Nah, ini gue perlu ada beberapa material juga yang mau dibeli ke depo bangunan ya. Coba deh kita langsung aja berangkat ya. Bye. Oke, gue udah nyampe di depo bangunan. Ya, ini dia. Ya oke, gue udah selesai belanja di depo bangunan. Karena barangnya besar gitu ya, jadi gue perlu ngambilnya ke gudang, nggak langsung dibawa gitu ya, tapi bawa mobil ke gudang. Jadi ya gudang depo bangunan tuh udah di bawah bangunannya ya, kayak basement gitu. Oke. Ya, jadi nggak semuanya gue belanja di sini ya, hanya beberapa item aja dan barang-barang tertentu deh. Kadang di sini juga ada cashback, kadang suka ada diskon. Jadi gue pilihannya ya ke sini. Kalau barang-barang yang perintilan yang agak lebih kayak pasir, batu itu bata gitu ya, hebel itu gue ke toko bangunan. Nah, setelah transaksi tadi di depo bangunan, gue dikasih nota untuk pengambilan ke gudang. Ya, jadi kita sekarang let's go ke gudang dulu. Ya, sekarang lagi nunggu dulu, nunggu dipanggil ya. Barang lagi diambil ya, dan gudang. Jadi dari tadi turun ke bawah ke gudangnya depo bangunan dan nunggu. Ya, karena banyak antrian ya. Mobil-mobil juga tuh. Mereka lagi pada nunggu di giliran ya, nunggu giliran ngambil barang. Oke, baik lagi ke yang tadi gue. Jadi dari hari ini tuh rencana gue dari sini langsung ke Jakarta, ke Kebon Jeruk, drop barang dan ngecek progress update dari yang udah gue rencanain minggu kemarin. Jadi minggu ini gue datang ke sana bikin game plan lagi, nge-cross check lagi udah sampai mana proses pembangunannya. Ya teman-teman nanti bisa kasih komen juga, kasih masukan kira-kira ada yang kelupaan mungkin gue. Lu bisa komen di situ dan ya ikutin deh progres dari ngebangun kedai kopi dari nol ini. Ada tantangan, ada hambatan, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi semoga bisa diatasi dengan baik ya. Tantangan itu bisa jadi dari pihak owner ya, yang nggak suka bangunannya dihancur-hancurin gitu ya. Ada dari pihak manapun deh, mungkin lingkungan, pasti ada tantangan itu, pasti ada. Dan ya gue fokus sama solusi aja. Kita fokus sama hal-hal yang memang kita apa nih solusinya gitu. Jadi kita akan ada ya hal-hal begitu deh dalam perjalanan proses ngebangunnya. Gue rasa gitu dulu nih update-nya. Nanti kita langsung cek di 5 Pak ya? Ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, udah selesai ya. Sudah selesai, gue mau menuju ke Jakarta. Oke, Jakarta, dan maksudnya udah selesai beli semen. Jadi yang gue beli itu MU mortar utama ya. Jadi untuk ngaci ya, kemarin udah beli yang buat perekat bata hebel ringan. Sekarang gue beli yang buat ngacinya. Ternyata udah oke. Dan tadi gue masuk kagak ada tiket kayaknya.
gak sih tadi masuk? Enggak, kayaknya nggak dikasih. Pak, tadi nggak dapet kayaknya. Oke, langsung menuju tol ya, keluar dari depo langsung masuk tol. Gue rasa gitu aja ya, ikutin perjalanan vlog hari ini dan nemenin gue, oke? Thank you. Let's go. Semuanya, gue udah nyampe di Kebon Jeruk ya. Seperti biasa, makan siang nyampe sini dan kita lihat dulu progres di dalam kayak gimana. Ini batu split yang dibawa ke atas ya, ke rooftop. Oh, ini sampahnya. Her. Iya. Finishing ngaci ya, di videoin biar masuk ke YouTube tuh. Ini nantinya akan jadi concrete expose ya, concrete expose. Nah, penggunaan concrete expose itu dia nggak bisa kayak semen biasa, dia harus pakai semen MU namanya. Nah ini dia nih, MU 200. Ini hasilnya mungkin akan terlihat seperti semen yang tidak di finishing loh. Kalian tahu ya, kalau banyak coffee shop ataupun konsep-konsep industrial itu menggunakan semen expose. Nah, bukan semen biasa kayak gini, beda ya, beda banget. Itu harus pakai semen ini, namanya semen instan. Jadi pakai hebel langsung di aci. Udah selesai update ya, progres di kerjaan. Hari ini agak banyak ya yang diurusin,
dari janjian sama tukang AC ya, sama listrik. Dan gue sangat menikmati sekali prosesnya ya teman-teman. Enjoy banget dari pekerjaan ya, lapangan ya. Dari dulu gue memang gak cocok di belakang meja, memang di lapangan gitu banyaknya. Oke, sekarang saatnya pulang ke Bogor, balik ke Bogor dan menikmati udara Bogor ya. Oh, oke, mantap. Terus. Sip, makasih bang. Yuk. Oke, balik Bogor men. Aduh. Gimana kalian? Dari vlog-vlog yang sebelumnya, kira-kira ada yang kurang ngerti atau nggak ngerti? Kalian boleh dong sharing-sharing ya kan? Cerita-cerita lah. Kalau dari gue sih kendalanya saat ini, kendalanya adalah kalau gue nih, gue baru ketemu kendalanya sekarang, adalah si pemilik ruko ya. Jadi pemilik rukonya tuh agak galau gitu ya, agak labil ya. Jadi agak sedikit, gue jadi agak apa ya, secara teknis pekerjaan terganggu aja gitu. Jadi doi beliau, gue memaklumi sih karena udah cukup sepuh ya, udah cukup tua, dan gue memahami kekhawatirannya beliau ya. Mungkin sekarang lagi rame kan orang nyolong rumah tuh, dibongkar rumahnya ya. Mungkin lo tahu beritanya tuh yang di Kebon Jeruk. Gila itu sih, gila. Itu menurut gue pencurian paling gokil yang pernah ada ya. Sampai keramiknya dibongkar, itu maling niat banget gitu ya. Jadi malingnya tuh modalin dulu buat nyewa rumah mewah, terus dibongkar sama dia. Gila itu sih. Nah anyway, gue agak terkendala sama pemilik ruko. Jadi pemilik rukonya tuh agak ngasih yang harus diikutin, tapi nggak masuk akal gitu. Jadi kayak contohnya di rooftop itu, supaya nggak banjir, dia khawatir ketika gue naikin kerikil itu yang batu koral, dia khawatir banjir di atas. Kan nggak logik gitu. Tapi ini dari versi gua. Tapi kan versinya orang tua generasi di atas gua, ya gua nggak tahu gitu perspektifnya gimana. Ya gue cuma bisa ngasih pengertian aja, dan gue yayahin dulu. Oke nih, gua akhirnya dia minta request kasih karpet. Loh, kok dikasih karpet ya? Di situ gue jadi bertanya, ngapain lu outdoor dikasih karpet yang nyerap air gitu? Nyerap air justru malah jadi bikin bau nanti. Kalau mau bikin rooftop ya orang bakal duduk di situ, bakal ada di situ. Jadi air ngendap di karpet itu ya, jadi bikin bau dong kalau nggak kering, ya kan? Ya tapi ya gue iyain dulu aja tanpa gue ini. Yang penting yang namanya juga sepuh kan, kita harus hormati aja perspektifnya. Yang kadang-kadang kita pasti terjadi friksi gitu di proses pekerjaan. Lalu kayak dapur, gue nggak boleh ngebobok dinding. Bayangin pintu kamar mandi, gue mau bikin dapur tapi nggak boleh. Terus yang ternyata gue pikir nggak boleh malah dibolehkan. Contohnya adalah membongkar keramik lantai. Hah, kata gue itu dibolehin. Itu gue agak kaget sih. Karena dinding kamar mandi aja lu nggak boleh bongkar, tapi lu keramik lantai granit yang 60x60 itu lu boleh bongkar. Itu gue agak oh boleh ya. Dan justru gue nggak mau bongkar itu. Gue pakai teknik yang lain lagi gitu, yang gue akalin yang lebih terjangkau lah, lebih nggak ribet pekerjaannya. Ya gitulah kurang lebih update-nya ya, teman-teman. Thank you banget udah nemenin gue di hari ini gue ngevlog. Bila teman-teman ada saran, ada masukan buat gue lagi nge-handle project begini, kan kalian jarang-jarang nih bisa ngeliat proses ribetnya sebuah coffee shop awalnya. Kan lu nggak tahu kan, lu nggak pernah lihat prosesnya serumit itu kan. Taunya kan udah jadi gitu, atau juga cuma foto-foto doang. Ini gue kemas dalam bentuk vlog gitu. Dan semoga video ini bisa buat teman-teman yang lagi mau ngebangun sendiri gitu ya, lagi mau ngebangun kedai kopinya. Ya gue
lu bisa jadi ambil salah satu hikmahnya dari perintilan-perintilan yang gue kerjain gitu ya. Ternyata agak kompleks ya ngebangun sebuah kedai gitu. Jadi kalian bisa prepare dari video ini, kalian teman-teman bisa prepare apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu, modalnya dan timnya buat ngebangun, tukangnya juga. Nanti kalau sewa ruko, kalian harus tahu tuh konsekuensinya ketika kalian ngebongkar ruko-ruko yang kalian sewa. Jadi ya teman-teman perlu apa? Perlu prepare lah soal itu ya. Gitu loh ya. Gue rasa gitu aja sih. Sekarang gue mau pulang ke Bogor dan cukup lega ya. Masih under control, masih oke, dan gue cukup masih progres dari game plan yang gue punya, masih oke. Dan gue rasa gitu aja ya video kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah.